Bu Wati ini lagi ngapain? Ini lagi ngoreksi tugas anak-anak. Nggak sih bukan Bu? Nggak pala sih. Ada yang mau tanya-tanya gitu maksudnya Bu. Apa itu? Ini mau di sini aja lah kita ngobrol ya. Nggak usah pada di dalam-dalam ya. Hah? Sini aja lah ya. Ya terserah, mau di ruang guru boleh, di sini juga nggak Di apa-apa. sini aja biar lebih nyantai ya kan. Ya nggak apa-apa lah. Iya Bu, ada yang mau apa namanya? Aku tanya-tanya tentang penggunaan metode atau model pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar di dalam kelas gitu loh Bu. Karena anak-anak jadi nggak semangat kan, jadi menghambat proses pembelajaran ya kan. Jadi itulah yang mau aku tanyakan, beberapa metode atau model pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat anak-anak belajar gitu, biar bisa semangat gitu kan. Jadi selama ini mungkin karena udah sering belajar di rumah, selama ini kita PJJ ya kan Iya. Pak. Jadi kira-kira apa tujuan kita diskusi hari ini di sini? Sebenarnya saya mau cari atau minta solusi lah terbaik. Ibu kan guru senior di sini ya kan, pasti pengalaman lebih banyak. Jadi solusi supaya bagaimana mengaplikasikan metode yang kita gunakan itu supaya anak-anak itu semangat lagi belajarnya gitu. Jadi apa yang saya sampaikan juga direspon sama anak-anak gitu, nggak pasif gitu kan. Oh iya. Jadi kalau memang udah kayak gitu anak-anak, memang selama ini kayak gitu. Kelas saya juga seperti itu, karena mungkin mereka selama ini udah enak belajar dari rumah ya kan gitu. Jadi untuk yang masalah itu kira-kira udah ada yang pernah Bapak lakukan untuk mengatasi kejadian itu di kelas? Kalau itu kebetulan untuk merangsang anak-anak kembali semangat belajar, saya harus semangat dulu, sayanya yang harus semangat ya kan Bu. Tapi kalau sudah semangat mengikuti pelajaran, nantinya mereka kan akan termotivasi. Sebelum memulai pembelajaran biasanya saya mengajak anak-anak itu menyanyikan lagu, kemudian mengenalkan sesuai dengan materi pelajaran, baru kemudian yaitu saya anggap sebagai bentuk rangsangan untuk memberikan semangat ke anak-anak. Jadi rupanya yang Bapak rasakan itu apa? Kenapa Bapak bisa berpikir kalau mereka itu pasif gitu? Kira-kira apa itu? Itu tadi karena ketika saya memberikan materi pelajaran, anak-anak itu ya diam gitu ya kan Bu, nggak kayak kosong gitu pikirannya. Kalau seandainya tunggu dipaksa baru mau menjawab, kalau enggak ya udah diam aja. Paling ada beberapa, cuma ya kan presentasinya lebih banyak yang pasif daripada yang ini ya kan. Jadi kayaknya orang itu layas lah rasanya Iya, gitu iya, ya iya, kan? betul itu. Layas itu nggak peduli gitu ya, pasif, Iya. diam. Iya lah. Kalau kayak gitu gini, sekarang kan Bapak udah tahu sih masalah anak-anak itu apa gitu kan, kendalanya apa gitu. Jadi kira-kira solusi atau rencana yang mau Bapak lakukan ke depannya itu bagaimana? Kalau rencana sih ada Bu, hanya saja karena ini tadi karena masih tatap muka terbatas, jadi belum belum total. Jadi mau kayak saya mau buat kelompok-kelompok pun masih susah karena terbatas itu tadi kan. Baru kemudian saya akan membuat juga rencananya membuat game gitu kan, kayak permainan. Jadi mereka mulai dirangsang kemampuannya untuk berpikir gitu, sekaligus bergairah lagi gitu. Jadi permainan-permainan itu nantinya akan saya lakukan secara berkelompok, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan nanti ya kan. Ya paten itu. Iya. Memang kalau Pak Budi ini idenya ada aja ya kan. Jadi untuk melakukan rencana itu kira-kira kan apa kelebihan Bapak supaya bisa itu nanti berjalan dengan baik gitu. Rencana yang udah Bapak rencanakan itu nantinya pada saat dilaksanakan bisa terlaksana dengan baik. Pasti kan ada sih potensi Bapak atau kelebihan Bapak gitu. Kira-kira apa yang buat anak-anak bisa semangat lagi? Gini Bu, jadi kan anak-anak sebelumnya dulu potensi saya mengajak anak-anak untuk merasa senang, mereka dapat tersenyum ya kan. Jadi saya sedikit melucu lah gitu, ada biar terhibur anak-anak gitu ya kan.
Tapi bukan berarti jadi bahan lawakan, gitu. Iyalah, Tetap ada iya. batas-batasannya, gitu Iyalah. kan. Tapi hanya untuk biar anak-anak nggak terlalu tegang gitu dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Iyalah. Jadi sebenarnya Bapak kan selama ini sudah merangsang mereka gitu kan, tapi mungkin hasilnya belum bisa maksimal ya kan. Kira-kira apa lagi Pak yang bisa Bapak lakukan? Oke. Tadi karena kita juga dalam masa pandemi COVID, jadi kan pertemuan juga terbatas. Jadi rencananya saya akan membagi menjadi 2 gelombang gitu, Bu. Jadi dalam gelombang itu saya menjadi 3 kelompok, kemudian berdasarkan kesiapan belajar mereka dengan nama kelompok yang menari. Kalau saya bahasa Indonesia kebetulan berarti yang saya hubungkan dengan nama-nama sastrawan atau nama apa gitu ya, yang berhubungan dengan bahasa Indonesia gitu ya kan. Baru kemudian sehingga mereka bisa mungkin lebih semangat lagi gitu belajarnya ya kan. Iya. Jadi kan kalau untuk membuat kelompok tadi kan kita Bapak kan tadi kan mata pelajaran bahasa Indonesia ini kan nggak guru kelas kayak di SD ya kan. Berarti kan Bapak nanti pindah ke kelas lain gitu. Atau misalnya nanti Bapak masuk di kelas 7, 1, apakah Bapak sudah ini apa yang Bapak lakukan dengan wali kelas gitu? Apakah berkoordinasi atau dengan guru mapel yang lain itu apa yang Bapak lakukan? Oh iya, sudah berkoordinasi dengan wali kelasnya. Kebetulan juga di kelas itu yang saya masuki udah ada kelompok-kelompoknya, Bu. Jadi udah terbagi kan. Jadi udah lebih mudah lah seperti itu. Kemudian apa namanya? Ya sebisa mungkin ketika membagi kelompok itu juga anak-anak tidak berkerumun dan gaduh gitu kan. Jadi sebelum mereka masuk kelas udah saya bilanglah dulu, saya arahkan dulu bahwa duduknya harus jaga jarak, pokoknya tetap jaga protokol kesehatan seperti itu lah. Jadi itu yang menyusun kelasnya, yang menyusun kelompoknya Bapak sendiri atau anak-anak ikut dilibatkan gitu? Oh kalau itu saya menyusunnya berkoordinasi dengan wali kelas. Kalau memang wali kelasnya itu dengan sepakat dengan mapel lain ya saya lanjutkan aja, ikuti seperti yang sudah sebelumnya gitu sama-sama guru lain. Iya, berarti kan sebelumnya kita sudah melakukan pemetaan ya kan? Ya. Jadi di kelas itu udah ada pemetaan, kelompok yang satu ini, kelompok yang bagaimana siswanya kan gitu ya kan? Yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana. Jadi Bapak sudah juga melakukan koordinasi dengan wali kelasnya, juga dengan guru-guru mapel yang lain gitu. Jadi bisa aja kelompok yang udah Bapak petakan yang Bapak buat berdasarkan pemetaan tadi bisa aja diikuti sama rekan-rekan yang lain ya kan. Selain itu apa lagi Pak yang aksi yang mau Bapak lakukan dalam waktu dekat inilah? Kemudian kata jalan. Iya, mana itu Bu, kita udah terlalu jauh.